kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Artificial Intelligence dalam dunia bisnis. Simak terus ya guys, jangan lupa tinggalkan komentar. Artificial Intelligence, atau kita bisa menyebutnya sebagai kecerdasan buatan, adalah sistem pada komputer yang mampu mengerjakan aktivitas yang membutuhkan kecerdasan dan sumber daya manusia untuk menyelesaikannya. Saat ini, Artificial Intelligence banyak diterapkan di berbagai sektor kehidupan manusia. Misalnya nih, di teknologi yang kita gunakan sekarang ini, yaitu smartphone kita sendiri. Kecerdasan buatan ini digunakan untuk pengoptimalisasian kamera. Lalu, bagaimana dengan dunia bisnis? Nah, teman-teman, sekarang ini banyak perusahaan yang memang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu bisnis mereka agar lebih banyak penjualan hingga mengoptimalkan kinerja dari perusahaan tersebut. Berdasarkan manfaat dari Artificial Intelligence untuk dunia bisnis, maka dapat kita simpulkan bahwa Artificial Intelligence dalam dunia bisnis adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan di dalam mesin lalu diprogram supaya berpikir seperti manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Artificial Intelligence mampu mengerjakan 4 faktor, yaitu pertama, thinking humanly, artinya sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Kedua, think rationally, artinya sistem yang dapat berpikir secara rasional. Ketiga, acting humanly, artinya sistem yang mampu berperilaku seperti manusia. Keempat, act rationally, artinya sistem yang mampu berperilaku secara rasional. Namun dari sisi strike Artificial Intelligence ini, ada hal yang memang cukup mengkhawatirkan kita teman-teman, di mana teknologi masa depan ini akan berpotensi sangat tinggi untuk menggantikan pekerjaan manusia secara keseluruhan. Dan pada akhirnya akan banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, marilah kita beradaptasi dan mempersiapkan diri kita untuk menyikapi perkembangan teknologi saat ini. Terima kasih, perkenalkan nama saya adalah Yohana Medika Bau. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aspek-aspek AI. Aspek yang kelima yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang dimana proses aktivitas usahanya itu tidak membeli barang jadi dari supplier ataupun pemasok. Namun perusahaan ini membeli bahan baku untuk diolah, untuk diproduksi sehingga terciptanya sebuah barang jadi yang siap untuk digunakan ataupun dijual. Perusahaan manufaktur ini juga bisa menggunakan AI dalam memulai rantai pasokan, bahkan sampai melacak inventaris di toko-toko. Selain itu, AI juga berfungsi untuk mengantisipasi masalah yang akan kemungkinan terjadi di tengah-tengah proses produksi ataupun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur ini. Selanjutnya, aspek yang keenam, yaitu perbankan dan keuangan. Perbankan dan keuangan ini merupakan program yang membahas tentang sistem keuangan pada lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sekarang ini kita tahu banyak perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan ini untuk mengurangi biaya ataupun operasi yang lebih efisien. Otomatis dengan proses AI ini akan bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk masalah keuangan dan akuntansi perusahaan. Artinya, AI di sini bisa mengurangi kesalahan serta dapat memberikan status real time pada masalah keuangan organisasi karena dapat memonitor melalui NIP. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketujuh, yaitu pengalaman konsumen. Maksudnya di sini totalitas respons konsumen yang kognitif, afektif, sensorik, dan perilaku selama semua tahap proses konsumsi, termasuk pada tahap pra-pembelian, konsumen, dan pasca pembelian. AI di sini berfungsi atau dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dan mempererat hubungan pelanggan dengan perusahaan. Dengan cara memberikan penghargaan atau pilihan kepada pelanggan, apakah pelanggan akan membeli secara online ataupun melalui toko fisik.
Dan bukan hanya itu, dengan memberikan chatbox yang inovatif akan memberikan pengalaman ataupun memberikan kesan kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-8, yaitu sumber daya manusia. Kita tahu bahwa sumber daya manusia ini merupakan individu yang bekerja, sebagai penggerak sebuah perusahaan, sebuah organisasi ataupun institusi yang dimana fungsinya di sini sebagai aset dalam perusahaan tersebut yang harus tetap dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Di sini kita tahu bahwa kecerdasan buatan ini akan bisa menggantikan posisi manusia ataupun SDM dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan tertentu. Harus kita ketahui bahwa AI di sini ataupun kecerdasan buatan ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan menghemat uang dan mengotomatiskan tugas berulang yang membantu Departemen SDM dalam pengambilan keputusan berbasis data dan juga dapat mempermudah penyaringan kandidat dan proses rekrutmen. Demikian, sebelum menggunakan kecerdasan buatan ini, perlu juga adanya perencanaan awal yang matang. Tujuannya itu yaitu untuk mendapatkan pemanfaatan yang efektif dan tidak sia-sia. Berdasarkan aspek-aspek yang kita ketahui, dapat disimpulkan bahwa teknologi AI ini ataupun kecerdasan buatan ini dapat menjadi salah satu alat yang diterapkan dalam berbagai bidang bisnis yang bisa membantu perusahaan dalam menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Demikian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Leni Christina Laia. Saya dari kelompok 3 yang akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 3. Nah, di sini saya membahas tentang aspek-aspek daripada artificial intelligence. Nah, sebelum saya masuk pada aspek-aspek daripada artificial intelligence, sedikit saya mau menyinggung tentang arti daripada artificial intelligence. Nah, berdasarkan penjelasan dari teman kami yang sebelumnya, bahwasanya artificial intelligence itu merupakan teknologi yang dapat mengerjakan pekerjaan manusia. Hanya saja artificial intelligence ini hanya dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah diatur atau yang sudah disetting sebelumnya. Selain itu juga, teknologi ini juga sering atau dapat digunakan di dalam berbagai aspek perusahaan. Yang pertama, pemasaran, yang kedua penjualan, ketiga building maintenance, dan keempat adalah research and development. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu aspek pemasaran. Nah, pada bidang pemasaran ini, itu merupakan salah satu aspek perusahaan yang paling banyak menggunakan artificial intelligence. Karena kenapa? Dengan adanya artificial intelligence itu akan membantu mereka dalam meningkatkan strategi daripada perusahaan mereka. Misalnya, strategi dalam pemasaran dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Tokopedia, TikTok, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang dapat mereka manfaatkan untuk memasarkan produk mereka misalnya. Nah, selain itu juga dengan adanya hal ini itu akan membantu mereka dalam mengelompokkan dan menargetkan pelanggan mereka. Oke, poin yang kedua yaitu aspek penjualan. Nah, pada bidang penjualan ini sendiri, hal ini berperan untuk meningkatkan prediksi penjualan, misalnya kebutuhan konsumen, dan juga mampu meningkatkan komunikasi antar penjual dengan pelanggan. Nah, selain itu juga, hal ini juga membantu tenaga kerja untuk mengatur waktu dan dapat mengelompokkan atau mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan mereka. Ketiga adalah aspek research and development. Nah, pada bidang ini juga, hal ini bisa menjadi alat inovasi bagi perusahaan. Misalnya, membantu perusahaan dalam membangun lebih dalam pengertian terhadap industri, misalnya pada kesehatan, farmasi, dan keuangan. Jadi, poin yang keempat adalah aspek building maintenance. Nah, pada bidang ini, hal ini dapat membantu perusahaan dalam
pemeliharaan fasilitas gedung seperti otomatis bangunan. Jadi dengan adanya hal ini itu akan bisa membantu untuk mempermudah mengontrol dan mengendalikannya secara otomatis. Oke, berdasarkan dari beberapa penjelasan aspek-aspek daripada artificial intelligence, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya artificial intelligence itu berperan atau bertujuan untuk membantu mengerjakan pekerjaan manusia. Selain itu juga, dengan adanya artificial intelligence itu akan membantu manusia menghindari terjadinya kegagalan atau kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Oke, sekian dari saya Leni Christina Laia, mengucapkan terima kasih, ya Aho. Saya Thomas Albert Muro, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami akan melanjutkan teori kami yang telah ditentukan dari kelompok kami, kelompok 7, di mana penerapan AL dalam bisnis itu meliputi hal apa saja. Perlu kita ketahui bahwa AL dalam bisnis ini adalah diterapkan untuk memberikan keuntungan bagi berbagai jenis usaha, baik itu besar, kecil maupun menengah, yang dapat bisa membuat kesuksesan untuk usaha tersebut. Penerapan AL dalam bisnis meliputi berbagai hal. Yang pertama adalah layanan konsumen 24 jam. Dalam memberikan pelayanan pelanggan secara maksimal, usaha atau bisnis atau sebuah toko wajib membuat layanan konsumennya 24 jam. Misalnya ada toko makanan, otomatis dia mau supaya keuntungan naik, dia akan membuka tokonya itu full time dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi esok harinya. Jadi layanan konsumennya itu sungguh luar biasa bagi seorang konsumen. Kedua, ada meliputi lebih optimal dalam mengolah data untuk dapat meningkatkan produksi dan penjualan suatu perusahaan, memerlukan analisis dan pengolahan data dengan sebaik mungkin. Keduanya cukup rumit dan membutuhkan bantuan supaya lebih mudah dan dapat dimengerti dengan kegiatan tersebut. Kemudian ketiga, meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, kita bisa atau perusahaan bisa melakukan banyak cara. Salah satu yang cukup efektif adalah dengan mengoptimasi iklan menggunakan Google, ada Express, ada teknologi lain yang berbasis dengan periklanan. Ini juga bisa membantu usaha atau suatu bisnis dalam beberapa hal berikut, seperti memperluas pasar, menambah ketertarikan konsumen dengan produk yang ditampilkan oleh suatu toko tersebut, sehingga bisa menarik daya tarik dari para pelanggan, sehingga bisa berbelanja terhadap toko tersebut. Hai, perkenalkan nama saya Susanti Dua. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 3, yaitu meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, Anda bisa banyak cara. Salah satu yang cukup efektif dan tidak membutuhkan banyak dana adalah dengan optimasi iklan yang menggunakan Google Express. Teknologi kecerdasan buatan di dalamnya akan sangat membantu Anda dalam beberapa berikut, yaitu memperluas pasar. Memperluas pasar ini bertujuan untuk memiliki pasar lebih luas bagi suatu produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Dan kita tahu bagaimana cara memperluas pasar itu, yaitu melakukan inovasi. Cara pertama yaitu untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dengan melakukan inovasi. Mungkin kita tahu apa itu artinya inovasi. Inovasi adalah untuk menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide atau desain dan lain sebagainya. Mungkin kita akan memikirkan bagaimana cara kita membentuk produk baru atau hal-hal yang lebih baru lagi, atau untuk mendesain produk yang lebih unik lagi.
Kedua, mencoba teknologi baru. Ketiga, memperkuat hubungan dengan konsumen. Keempat, memiliki karyawan yang berbakat. Kelima, yaitu menyesuaikan harga di pasaran. Keenam, yaitu melakukan promosi. Kedua, yaitu menambah keterikatan konsumen dengan produk. Cara kita untuk membuat konsumen tertarik dengan produk kita, yaitu mungkin salah satunya kenali target pembeli. Target konsumen disebut juga sasaran pasar. Definisi targeting merupakan aktivitas untuk menentukan target pasar atau konsumen yang akan dimasuki atau dijadikan sasaran penawaran produk atau jasa oleh perusahaan. Nantinya target konsumen akan dibagi lebih lanjut dan diatur dalam kelompok tertentu. Ketiga, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan. Kedua, yaitu manfaat media sosial. Kita tahu manfaat media sosial itu yang paling sering kita peroleh adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain secara online. Sesuai dengan namanya, media sosial adalah salah satu tempat atau wadah orang-orang untuk bersosialisasi antar individu. Ya, ini juga sangat menarik atau sangat bagus untuk kita ya kalau kita menggunakan media sosial, karena kita banyak berinteraksi dengan orang lain, bisa menawarkan sesuatu, terus kita juga saling membutuhkan. Terus ketiga, yaitu berikan promo spesial. Mungkin kita tahu itu kita harus ngasih promo spesial seperti memberikan cashback atau menawarkan diskon. Terus kita juga bisa menawarkan bahwa beli satu gratis satu, pasti itu yang namanya promosi. Terus menciptakan konsep produk yang unik dan memberikan, dan terutama itu selalu kita berikan gratis ongkir. Terus keempat, yaitu berikan nama, foto, dan deskripsi produk dengan jelas. Kelima, yaitu ekspedisi terpercaya. Mungkin kita tahu untuk mengirim barang seperti menggunakan ekspedisi JNE atau JNT, terus Pos Indonesia, Si Cepat, Ninja Express. Dan terutama saya sendiri sering menggunakan JNT karena semenjak saya gunakan ekspedisi itu sangat membuat sangat terpercaya. Karena kenapa? Sesuai waktu, kalau ditelepon atau saya mengantar barang ya siap. Terus jika ada barang atau barang yang dibatalkan selalu ditelepon atau diinformasikan. Itu yang saya suka dengan JNT. Terus ketiga, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan. Mungkin kita tahu bahwa meningkatkan jumlah pelanggan itu terdapat beberapa langkah, yaitu sesuaikan produk Anda dengan keinginan pasar. Kedua, yaitu buat strategi pemasaran yang mendekatkan produk Anda dengan konsumen. Ketiga, jadilah kreatif dan manfaatkanlah data. Terakhir, yaitu meningkatkan loyalitas. Cara membangun loyalitas pelanggan ini yaitu memberikan kualitas produk yang baik, terus meningkatkan pelayanan pelanggan. Ketiga, memasang harga kompetitif. Keempat, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Kelima, mengadakan program loyalitas pelanggan. Keenam, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Dan ketujuh, berkomunikasi dengan efektif. Terus keempat, yaitu Mi Asisten Virtual. Ada juga contoh penerapan kecerdasan buatan berupa asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Layaknya asisten manusia, asisten virtual juga dapat diajak berinteraksi, mencatat agenda yang Anda miliki, dan memberikan informasi saat waktu acara yang dijadwalkan akan tiba.
Selain itu, asisten virtual juga bisa diberikan perintah untuk membuka aplikasi, memutar musik, mengirimkan pesan, dan lainnya. Semakin sering Anda memperbanyak jumlah penjualan. Kelima yaitu rekomendasi pada e-commerce. Mungkin kita akan tahu apa itu e-commerce. Kita harus lebih tahu dulu bahwa elektronik e-commerce ini adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Contoh lainnya yang mungkin sering Anda temui tapi tidak disadari adalah pada e-commerce. Bagi Anda yang sering berbelanja di e-commerce atau berbelanja online e-commerce, Anda pasti pernah menemukan produk-produk yang direkomendasikan atau pembelian rekomendasi tersebut didapat berkat hasil proses kecerdasan buatan. Jadi ketika Anda melakukan pencarian atau membeli produk, data tersebut diproses untuk kemudian ditampilkan produk-produk yang sesuai untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Yantoris Bulele. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penerapan AI dalam bisnis. Yang pertama, otomatisasi. Otomatisasi ini adalah pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan. Otomatisasi ini sering digunakan orang atau pengusaha dalam bisnis dikarenakan sangat membantu mereka dari tingkat produksinya yang lebih tinggi dan kualitas produknya yang lebih baik, serta penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan pengurangan waktu tunggu serta keamanan yang lebih unggul. Yang kedua, pengalaman konsumen yang ditingkatkan. Salah satu teknologi AI itu yaitu penggunaan chatbot yang menggabungkan percakapan teknologi natural yang dapat menghasilkan pesan personalisasi untuk membantu konsumen menemukan solusi terbaik dari masalah mereka. Dan yang ketiga, keputusan bisnis. AI ini juga selalu dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas, dikarenakan teknologi AI ini dapat mengordinasikan pengiriman data, membuat data menjadi konsisten, menganalisis tren, dan membuat keputusan terbaik bagi perusahaan. Dan yang keempat, penelitian dan analisis data yang dipermudah. Teknologi AI ini terutama machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data dengan lebih akurat dan terus berkembang. Hal tersebut dapat membantu untuk membuat model dan algoritma prediktif untuk memproses data dan memahami hasil potensial dari berbagai tren dan skenario. Jadi di teknologi AI ini sangat membantu para pengusaha untuk mengetahui atau memahami hasil dari usaha mereka tersebut. Yang kelima, mengelola tugas yang repetitif. AI ini dapat diaplikasikan untuk melakukan tugas yang repetitif dan membantu para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka lebih mudah dan cepat. Salah satunya mulai dari HR atau IT hingga pemasaran atau penjualan.
kebanyakan kesalahan yang terjadi dalam bisnis ini, baik dari segi administrasi maupun operasional, yang diakibatkan oleh kelalaian manusia tersebut. Oleh karena itu, dalam penggunaan teknologi ini sangat membantu karyawan atau kita sendiri untuk melakukan pekerjaan kita lebih cepat dan tepat. Dan yang ketujuh, peningkatan efisiensi bisnis. Jadi AI ini juga dapat membantu memaksimalkan ketersediaan layanan konsumen selama 24 jam serta memberikan konsistensi kerja yang sama selamanya. Mengurus tugas yang berulang juga tidak akan membuat alat AI ini lelah atau bosan, karena teknologi AI ini bukan manusia, melainkan mesin atau robot yang diciptakan oleh manusia dengan kecerdasan buatan untuk membantu karyawan atau pekerja atau pengusaha dalam memaksimalkan produksi atau usaha mereka tersebut. Jadi kesimpulannya, AI produksi atau usaha mereka tersebut. Jadi kesimpulannya, AI ini diperlukan di dalam dunia bisnis untuk memudahkan menyelesaikan beberapa kasus dalam bisnis. Jadi teknologi AI ini juga tidak hanya berguna untuk para pengusaha, tetapi berguna juga untuk kehidupan kita sehari-hari. AI ini juga, meskipun AI ini adalah teknologi ataupun mesin, ada juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI ini atau kecerdasan buatan ini. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia juga, dikarenakan teknologi AI ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya takut dengan teknologi yang terus berkembang, tetapi kita wajib mengikuti atau menguasai perkembangan teknologi tersebut untuk kepentingan kita. Strategi SWOT untuk Artificial Intelligence dalam dunia bisnis yaitu pertama, dengan kekuatan mengurangi human error dalam proses bisnis dapat mengatasi kelemahan kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi Artificial Intelligence. Kedua, dengan kekuatan mengontrol kegiatan bisnis melalui remote, ini akan menjadi peluang untuk perkembangan dan kemajuan standar hidup manusia yang serba instan. Ketiga, dengan ketergantungan internet, ini akan menjadi jalan untuk bersaing unggul menggunakan media sosial. Keempat, dengan ketergantungan listrik akan membantu kebutuhan teknologi. Misalnya, di era sekarang, banyak masyarakat yang kegiatannya bergantung pada listrik.